Dongeng tentang bawang merah dan bawang putih. Pada suatu hari, di desa nan jauh hiduplah seorang ibu dan kedua putrinya yang bernama bawang merah dan bawang putih. Mereka hidup bahagia. Lalu pada suatu hari bawang putih disuruh ibunya untuk mencuci baju di sungai. Lalu bawang putih pun kata ibunya. Lalu bawang putih pergi ke sungai untuk mencuci baju. Pada saat itu selendang ibunya hanyut di sungai. Lalu bawang putih pun mencari selendang tersebut di tepi sungai. Bawang putih pun menemukan seorang nenek-nenek. Lalu ia bertanya, "Nek, apakah kamu melihat selendang tersebut?" Nenek pun menjawab, "Ya, saya melihatnya." Kata bawang putih, "Bolehkah nenek mengembalikan selendang tersebut?" Nenek pun menjawab, "Boleh, tapi ada syaratnya. Syaratnya harus membereskan pekerjaan rumah selama 1 hari atau 1 malam." Lalu bawang putih pun mengerjakan pekerjaan rumah. Dengan rajin bawang putih pun mengerjakan pekerjaan rumah. Setelah selesai pekerjaan rumah, bawang putih pun dikasih selendang tersebut dan diberikan labu. Bawang putih suruh memilih labu kecil atau labu besar. Bawang putih pun memilih labu kecil karena kalau labu besar bawang putih tidak bisa membawanya. Lalu sesampainya di rumah, bawang putih pun membelah labu tersebut dan ternyata isinya emas dan perhiasan. Lalu ibu dan bawang merah bertanya, "Bawang putih, kamu mendapatkan labu tersebut dari mana?" Bawang putih pun menjawab, "Dari nenek-nenek di tepi sungai." Lalu bawang merah pun mencoba untuk menghanyutkan selendangnya dan nenek tersebut menemukannya. Lalu bawang merah pun rumah selama 1 hari 1 malam dan dia memilih labu besar. Sampainya di rumah, bawang merah pun membelah labu tersebut dan isinya ular. Bawang merah pun terkejut dan lalu ya, terima kasih kepada siapa? Kakak Afika. Ada pertanyaan buat kelas 1, 2, dan 3. Apa pertanyaannya? apa nama judul dongeng tersebut? Ya, ayo sini. Oke, nanti dulu deh pertanyaannya. Kita pilih dulu ya. Nih, di kelas berapa? Oh, adik. Juara yang ke kelas 2-nya. Kelas 2-nya coba nanti ya. Mana ya? Ini yang ini siapa nih namanya? Ayo, maju. Kelas 3-nya ya. Ya, Sultan dia dari tadi tuh ditarik sama ketua kelasnya malah lari. Tadi punya, Sultan, ayo.
Bawang merah dan bawang putih. Bawang merah dan bawang putih, betul? Betul. Apa isi labu di bawang putih? Apa isi labu dari bawang putih? Emas. Emas, betul? Betul. Siapa tokoh yang termasuk baik? Siapa tokoh dalam dongeng yang berperan baik? Tadi siapa? Bawang putih, betul? Betul. Perkenalkan, nama saya Brida. Saya dari kelas 4B akan bercerita tentang Cinderella. Ada suatu hari di negeri yang jauh hiduplah seorang keluarga Cinderella. Ibu Cinderella sudah lama tiada. Lalu ayah Cinderella menikah lagi dengan ibu tiri Cinderella. Cinderella mempunyai ibu tiri dan kakak tiri. Lalu beberapa hari kemudian ayah Cinderella pergi. Ada alasan pekerjaan. Lalu di manalah di hari itu ibu Cinderella mengubah hidupnya menjadi siksa. Lalu Cinderella disuruh dengan ibunya mengerjakan pekerjaan rumah setiap hari. Cinderella menuruti perkataan ibunya. Cinderella mengerjakan pekerjaan rumah seperti mengepel, menyapu, mengelap jendela, dan lain-lainnya. Lalu saat Cinderella sedang bermain di taman dengan burung kesayangannya, ibu Cinderella datang mendekati Cinderella dan berkata, "Cinderella, hari ini kemasi barang-barangmu, kau akan tidur di loteng." Cinderella tak tahu ingin menjawab apa. Lalu Cinderella menuruti perkataan ibunya. Lalu Cinderella barang-barangnya ke loteng. Cinderella tidak punya teman selain burung dan tikus yang sering datang ke jendelanya. Lalu pada suatu hari pengawal pangeran mengumumkan adanya pesta dansa di istana. Semua gadis boleh ikut di pesta dansa tersebut. Lalu mendengar berita itu, kakak-kakak tiri Cinderella berlari untuk menjumpai ibunya. Lalu kakak-kakak tiri Cinderella berkata, "Ibu, apakah aku boleh ikut ke pesta dansa tersebut?" Ibunya menjawab, "Ya, tentu saja kau boleh ikut. Sekarang ikut ibu berbelanja untuk membeli gaun pesta dansa." Lalu ibu tiri dan kakak tiri Cinderella pergi berbelanja. Lalu sesampainya di rumah, Cinderella sudah malam hari, waktunya tidur. Lalu saat di pagi hari, kakak-kakak tiri Cinderella bangun lebih cepat. Lalu kakak tiri Cinderella berkata, "Cinderella, cepatlah kemari, siapkan air mandiku." Cinderella langsung terbangun dan menyiapkan air mandi mereka. Tibalah hari pesta dansa tersebut. Lalu Cinderella membantu kakak-kakak tirinya untuk bersiap untuk pergi ke pesta dansa. Lalu setelah bersiap-siap, Cinderella pun memberanikan diri untuk bertanya kepada ibu tiri. Cinderella bertanya kepada ibu tiri, "Ibu, apakah aku boleh ikut ke pesta
ketinggian. Lalu ada cahaya yang muncul. Cinderella terkejut saat cahaya itu muncul. Lalu Cinderella melihat ke cahaya itu. Tiba-tiba muncullah seorang peri dalam cahaya itu. Lalu peri berkata, "Cinderellaku sayang, janganlah menangis. Kau akan ikut ke pesta dansa." Lalu Cinderella bertanya, "Apakah aku bisa ikut ke pesta dansa? Lihatlah diriku." Cinderella bertanya sambil terkejut. Lalu peri berkata, "Ya, tentu saja kau boleh ikut. Kau bisa ikut." Lalu peri berkata, "Ambilkan aku 1 buah labu dan 7 ekor tikus." Cinderella menuruti perkataan peri. Pertama-tama Cinderella mengambil labu, lalu meloteng untuk mengambil 7 ekor tikus. Lalu peri mengubah labu menjadi kereta kencana dan 6 tikus diubah menjadi kuda putih yang cantik dan 1 tikus diubah menjadi kusir. Lalu saat tongkat peri menyentuh badan Cinderella, gaun lama Cinderella berubah menjadi gaun pesta dansa. Lalu sandalnya berubah menjadi sepatu kaca. Cinderella lalu ingin berangkat ke pesta dansa. Lalu peri memperingatkan Cinderella. Peri berkata, "Jangan pada waktu jam 12 tepat, kamu harus segera pulang. Soalnya sihirnya akan kembali seperti semula." Cinderella mengiyakan perkataan peri dan lalu berangkat ke istana. Lalu tibalah kereta Cinderella di depan istana. Cinderella memasuki pintu besar istana. Lalu pangeran melihat dari atas. Lalu pangeran jatuh cinta kepada Cinderella. Pangeran mendatangi Cinderella dan pangeran berkata, "Gadis muda yang cantik, apakah kamu ingin berdansa denganku?" Cinderella menjawab, "Ya, aku ingin berdansa denganmu." Lalu Cinderella dan pangeran berdansa. Tak terasa waktu berjalan sangat cepat. Tibalah waktu jam 12 tepat. Cinderella berlari menuju tangga istana dan sepatu kaca Cinderella terlepas dari kakinya. Tak ada waktu untuk mengambilnya. Cinderella berlari sangat kencang menuju rumahnya. Lalu saat pangeran ingin mengajar Cinderella, pangeran menemukan sepatu kaca tersebut. Lalu pangeran berkata kepada pengawalnya, "Temukan pemilik sepatu kaca ini." Lalu pengawal pangeran pun mengetuk satu persatu pintu wanita yang ada di desa itu. Lalu tak ada yang muat di sepatu kaca tersebut. Tibalah kereta istana pangeran di depan di rumah Cinderella. Cinderella sangat senang melihat kedatangan pengawal pangeran. Cinderella melihat dari atas dan ingin turun ke bawah. Lalu tiba-tiba ibu tirinya muncul di hadapannya. Ibu tirinya berkata, Apakah kamu ingin mencoba sepatu kaca tersebut?" "Tak akan bisa." Ibu tiri Cinderella mengunci Cinderella di kamarnya. Lalu Cinderella menangis. Teman-teman tikusnya tidak tega
protagonis dalam cerita Cinderella? Ibu dan saudara-saudaranya. Dan yang baik Cinderella. Tunggu. Apa peran antagonis dan protagonis dalam cerita Cinderella? Kata Devan. Yang antagonisnya siapa tadi? Ibu tirinya dan saudara-saudaranya. Yang protagonis? Cinderella. Ya, betul. Pertanyaan kedua. Apa pesan dari cerita Cinderella? Apa pesan dari cerita Cinderella? Apa pesannya? Tidak boleh jahat pada semua orang. Tadi apa pesan dari cerita tersebut? Ya, tidak boleh jahat. Tadi ibu dan saudara tirinya jahat kepada Cinderella. Ya. Pertanyaan ketiga. Michelle. Apa yang diubah oleh peri Cinderella? Apa yang dirubah oleh Pri Cinderella? Apa yang diubah oleh Cinderella? Apa? Coba apa yang dirubah? Iya, 7 ekor tikus dan satu